Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi dengan mata kuliah Dasar-Dasar Agronomi. Di sini kami akan menjelaskan tentang hama dan penyakit pada tumbuhan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mirna Nurimania, NPM 22500 1516014. Dan perkenalkan nama saya Diva Kinta Betrik dengan NPM 22500 1516019 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zareti Sama, NPM 225 001 516 021. Disimak baik-baik ya. Pengertian penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman adalah kondisi di mana sel dan jaringan tanaman tidak berfungsi secara normal yang ditimbulkan karena gangguan secara terus-menerus oleh agen patogen atau faktor lingkungan dan akan menghasilkan perkembangan gejala. Tanaman dikatakan sakit jika ada perubahan seluruh atau sebagian organ-organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologisnya. Penyebab penyakit pada tanaman bermacam-macam, seperti bakteri, cendawan, virus, kekurangan atau kelebihan air, kekurangan atau kelebihan unsur hara, atau karena tanaman mendapatkan stres lingkungan, misalnya suhu lingkungan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Hama adalah organisme yang mengganggu atau merusak tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Tanaman yang dirusak oleh hama misalnya kol, sawi, selada, tomat, terong, jagung, jeruk, dan mangga. Sementara itu, binatang yang termasuk hama pada tumbuhan diantaranya adalah bermacam-macam, yaitu ulat, wereng, gangsir, tikus, lalat buah, walang sangit, belalang, siput, dan bekicot. 1. Hama wereng. Wereng menyebabkan daun dan batang menjadi berlubang-lubang. Tanda-tanda serangannya yaitu daun akan menguning kering dan akhirnya mati. Pengendaliannya yaitu wereng dapat dikendalikan secara kimiawi, misalnya dengan penyemprotan menggunakan insektisida. 2. Hama gangsir. Gangsir yaitu binatang yang sering menyerang tanaman yang masih muda. Gigitannya menyebabkan tanaman mati akibat patah. Pencegahannya yaitu tidak menanam bibit yang terlalu muda langsung di kebun yang luas. Pengendaliannya terhadap gangsir dapat dilakukan dengan menyiram larutan insektisida pada liang gangsir kemudian ditutup dengan tanah. 3. Hama tikus. Tikus merupakan hama tanaman yang merugikan petani karena hal-hal sebagai berikut. A. Menyerang tanaman pada masa persemaian pertumbuhan, pengembungan, panen, hingga masa penyimpanan. B. Sulit dikendalikan karena memiliki daya adaptasi yang baik. C. Memiliki kemampuan berkembang biak yang tinggi dan penyebaran cepat. D. Memakan bagian tanaman seperti biji-bijian, umbi tanaman, dan buah. Selain itu, tikus juga merusak batang tanaman. Dari pengendalian tikus tadi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama yaitu pemberian racun tikus yang bersifat akut. Yang kedua, propiokan yaitu memburu dan membunuh tikus secara beramai-ramai. Yang ketiga, emposan yaitu dengan membakar campuran belerang dan jerami diarahkan ke dalam liang tikus. Kemudian yang keempat, pengendalian biologis dilakukan dengan melepaskan musuh alami misalkan burung hantu, kucing, dan ular sawah. Yang kelima, penanaman padi secara serentak yaitu agar serangan tikus tidak merusak pada salah satu wilayah persemaian. 4. Hama lalat buah. Lalat buah biasanya menyerang tanaman pada waktu musim hujan. Lalat betina menusuk buah-buahan dengan alat peletak telur untuk memasukkan telurnya ke dalam daging buah. Telur akan menetas dan menjadi belatung yang memakan buah tersebut sehingga buah akan busuk dan rusak. Pengendalian lalat buah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Sanitasi lingkungan dengan membersihkan semua buah yang rontok. B. Pemasangan perangkap berupa seks feromon. C. Penyemprotan insektisida secara berselang-seling. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari ketika masih ada embun. 5. Hama walang sangit. Setiap kali walang sangit bertelur, telur tersebut diletakkan pada daun bendera tanaman padi. Telur yang telah menetas akan menjadi nimfa yang berwarna hijau dan berangsur-angsur menjadi coklat. Nimfa dan imago menyerang buah padi yang sedang matang kuku dengan cara menghisap cairan buah sehingga menyebabkan buah menjadi sampah. Pengendaliannya, cara menanam secara serentak sanitasi tanaman yang terserang dengan penyemprotan insektisida dengan dosis yang sesuai. Gulma. Gulma adalah tanaman pengganggu tanaman budidaya. Berbeda dengan hama dan penyakit tanaman, pengaruh yang diakibatkan oleh gulma tidak terlihat secara langsung dan berjalan lambat. Namun, secara keseluruhan, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Gulma mampu berkompetisi kuat dengan tanaman budidaya untuk memenuhi kebutuhan unsur hara, air, sinar matahari, udara, dan ruang tumbuh. Contoh tumbuhan yang termasuk gulma yaitu rumput teki, tanaman paku, pakuan, dan encing gondok. Penyakit tanaman. Penyakit tanaman dapat menyebabkan terganggunya daya tahan tubuh tanaman terhadap pengaruh luar. Secara umum, penyakit tanaman disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur.
Berbagai contoh penyakit tanaman antara lain sebagai berikut. CVPD, Citrus Vine Problem Degeneration. CVPD adalah penyakit yang merusak pembuluh tapis batang tanaman jeruk. Penyakit CVPD disebabkan oleh virus TMV, Tobacco Mosaic Virus. TMV adalah virus mozaik yang menyerang tanaman tembakau. Daun tanaman tembakau yang terserang virus mozaik menjadi berwarna belang hijau muda sampai hijau tua. Ukuran daun menjadi relatif lebih kecil dibandingkan dengan ukuran daun normal. C. Penyakit bulai. Penyakit ini biasanya menyerang tanaman jagung. Penyebabnya jamur dengan penyebaran menggunakan spora yang diterbangkan oleh angin. D. Penyakit virus belang. Penyakit ini biasanya menyerang tanaman kedelai. Penyebabnya adalah virus dengan penyebaran melalui perantaran angin. E. Penyakit embun tepung, menyerang biji dan berkecambah. Rebah kecambah, menyerang leher akar pada kecambah disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani. Berdasarkan klasifikasinya, penyebab penyakit tumbuhan dapat dibedakan menjadi antara lain virus, bakteri, fungi, nematoda. A. Virus. Gejala umum tanaman terserang virus yaitu pertumbuhan tanaman terhambat pada ketimun, ujung pucuk tanaman meruncing, pada jeruk, timbul getah pada jaringan kayu, dan kulit bersisik. Pada tomat, daun menggulung ke atas. Seluruh bagian tanaman menjadi kerdil termasuk akarnya. Seluruh daun tampak pucat menguning dan juga mahkota bunganya. Pada daun terdapat bercaik mosaik sel daun yang mati berselang-seling dengan daun yang normal. Tulang daun menguning. B. Fungi atau jamur. Gejala umum tanaman terserang jamur. Yang pertama yaitu terdapat pembusukan kering yang diawali dengan bercak berupa lingkaran kekuningan, lalu menjadi coklat muda atau tua. Yang kedua yaitu bagian tanaman yang terserang bercak mengering, robek, dan mati. Untuk yang ketiga, buah yang mengalami pembusukan kering, kulitnya cekung dan berbelah-belah, batang berwarna hitam lembab dan mengeluarkan getah coklat dari kulit. Untuk yang keempat, pada daun ranting batang terdapat tepung berwarna putih atau berwarna bercak hitam. Yang kelima, pada batang, cabang, atau ranting terlihat adanya kerak berwarna merah atau merah jambu. Untuk yang keenam, buah di pohon cepat masak, kulitnya berwarna kuning tetapi isi buahnya busuk, pangkal batang dan akar busuk, selanjutnya tanaman terlihat layu. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.